Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang pertemuan kemarin. Jika pertemuan kemarin membahas mengenai zat aditif, sekarang kita membahas mengenai zat adiktif. Zat adiktif. Zat adiktif ini merupakan zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Zat adiktif ini cukup berbahaya jika digunakan berkepanjangan. Di dalam zat adiktif ini terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu ada narkotika, kedua psikotropika, dan yang ketiga yaitu psikoaktif. Yang pertama yaitu narkotika. Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini dikelompokkan menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu sangat berbahaya dan sangat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Golongan kedua berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan, namun dapat digunakan dalam pilihan terakhir sebagai pengobatan. Yang golongan ketiga yaitu berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Berikut ini adalah gambar-gambar dari contoh pada setiap narkotika berbagai golongan. Golongan pertama ini ada heroin, kokain, dan ganja. Golongan kedua ini contohnya ada morfin, petidin, dan metadon. Golongan ketiga ini contohnya yaitu kodein. Kodein ini biasanya digunakan dalam pengobatan karena berpotensi ringan. Yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika ini merupakan zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, orang yang susah tidur bila meminum obat tidur dapat menyebabkan tidur yang nyenyak, namun harus menggunakan resep dari dokter. Dalam psikotropika ini dikelompokkan menjadi 4 golongan. Golongan pertama ini sangat kuat ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Golongan kedua ini kuat ketergantungan dan sangat terbatas juga untuk digunakan sebagai obat. Golongan ketiga ini sudah sedang serta ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Dan yang terakhir yaitu golongan 4 yang berarti ringan dan sudah dapat digunakan sebagai obat. Berikut ini adalah contoh-contoh dari psikotropika berbagai golongan. Golongan 1 ini ada ekstasi, LSD, dan STP atau DOM. Berikutnya ini adalah golongan 2. Golongan 2 ini terdiri dari amfetamin, fensiklidin, LSD, dan Ritalin. Golongan ketiga yaitu sudah dapat digunakan sebagai obat ya karena sudah berpotensi sedang. Ini adalah contoh obat yang mengandung psikotropika golongan 3.
Terakhir yaitu adalah golongan 4. Di golongan 4 ini, psikotropika ini sudah berpotensi ringan dan digunakan dalam obat. Contohnya banyak kan? Dapat dilihat pada gambar ya. Selanjutnya, zat psikoaktif lainnya. Zat ini berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat dan jika disalahgunakan dalam jumlah besar dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan. Contohnya yaitu alkohol, nikotin, dan kafein. Dapat kalian lihat pada video di atas, ketika meminum alkohol, maka kandungan dalam darah akan tinggi, yang menyebabkan orang itu akan mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Jika orang mabuk ini membawa mobil atau membawa kendaraan, maka akan berdampak sangat berbahaya karena ia tidak memiliki kesadaran dalam mengendarai. Selanjutnya yaitu nikotin. Nikotin ini biasanya terdapat pada daun tembakau, contohnya itu pada pembuatan rokok. Ternyata rokok ini mengandung nikotin. Jika digunakan secara berlebihan akan sangat tidak baik bagi kesehatan. Selanjutnya yaitu kafein. Kafein ini terdapat dalam kopi. Kafein sebenarnya juga terdapat dalam teh. Namun kafein yang ada di kopi ini tidak sebanyak yang ada di dalam teh. Biasanya orang minum kopi ini dengan tujuan tidak mengantuk, namun tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Zat adiktif ini memiliki dampak yang sangat banyak bagi kesehatan. Berikut ini adalah dampak-dampaknya, baik dampak dalam penggunaan narkoba, penggunaan psikotropika, dan penggunaan zat psikoaktif lainnya. Kita juga dapat mengetahui bagaimana ciri-ciri orang yang mengkonsumsi zat adiktif. Berikut ini adalah ciri fisik, ciri emosi, dan ciri yang lainnya.
Baiklah anak-anak, sekian pelajaran kita mengenai materi zat adiktif. Jangan lupa belajar dan kerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.